Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenankanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Saya Indriani Siregar dengan NIM akhir 218. Saya Widawati dengan akhir NIM 260. Baik, di sini kami adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang saat ini sedang melakukan PKL di Artaluyung Law Firm, di mana kantor ini sudah ada sejak tahun 2010 dengan Ketua Bapak Arya Duta SH dan rekannya Bapak Novaldan SH. Kantor ini menangani perkara pidana dan perdata. Di sini kami akan menjelaskan apa itu advokat dan alur apa saja yang dilalui oleh advokat dalam bersidang selama kami magang di Artaluyung Law Firm. Baik, bagi kalian semua yang belum tahu tentang advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini, di mana advokat ini diatur di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Baik, dalam undang-undang tersebut juga dalam pasal 1 ayat 2 juga menjelaskan jasa hukum. Jasa hukum itu adalah yang diberikan advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lainnya untuk kepentingan hukum klien. Baik, advokat ini sendiri pasti kaitannya dengan klien, di mana klien ini adalah orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari advokat tersebut. Baiklah, selanjutnya kantor advokat juga wajib memiliki legalitas yang jelas dan sah sebagai bukti keberadaan dan operasionalnya yang resmi di mata hukum. Legalitas tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk akta pendirian kantor advokat yang dibuat oleh notaris dan telah disahkan oleh instansi terkait seperti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Kemenkumham. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke alur administrasi dan persidangan yang dilalui oleh advokat, yaitu yang pertama, dalam kasus klien, advokat harus mendapatkan surat kuasa khusus yang sah untuk mewakili klien dalam bersidang atau secara hukum di pengadilan. Baik, selanjutnya advokat yang sudah terdaftar sebagai pengguna e-court dapat mendaftarkan gugatan atau perkara secara online di pengadilan. Atau proses ini mencakup pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, dan pemanggilan secara elektronik. Selanjutnya kita akan masuk ke alur persidangan, yaitu yang pertama, dalam sidang pertama hakim akan mengajukan atau menyuruh melakukan mediasi terlebih dahulu, di mana hakim mediator dapat dipilih oleh para pihak atau ditentukan oleh hakim itu sendiri. Baiklah, selanjutnya pembacaan gugatan. Gugatan akan dilakukan apabila mediasi di awal itu gagal, yang dimana advokat akan mengajukan gugatan atas nama klien dan menghadiri pembacaan gugatan di persidangan. Selanjutnya akan ada jawaban gugatan, di mana pada saat ini tergugat atau advokat dapat memberikan jawaban atas gugatan yang telah diajukan oleh penggugat. Selanjutnya replik duplik. Advokat penggugat mengajukan replik, kemudian advokat tergugat mengajukan duplik sebagai tanggapan. Kemudian adanya pembuktian, yaitu advokat menghadirkan bukti-bukti yang mendukung perkara klien, baik secara tertulis maupun dengan menghadirkan para saksi-saksi. Baiklah, selanjutnya kesimpulan. Advokat menyampaikan kesimpulan sebagai bagian tahap akhir persidangan. Yang terakhir adalah putusan. Hakim memutus perkara dan advokat dapat menerima putusan tersebut atas nama klien. Jika klien tidak menerima putusan tersebut, maka dapat mengajukan upaya hukum banding. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.